Sobat Anggrek. Untuk video kali ini judulnya adalah tutorial cara memperbanyak anggrek bulan dan merawatnya pasca bunga. Video ini memperlihatkan keadaan 7 bulan setelah masa jayanya ketiga pot anggrek bulan yang ada di tempat ini mempertontonkan kemewahan bunganya yang terus bermekaran. Ini cuplikan video sebelumnya. Cukup lama juga kelopak bunga anggrek ini mekar secara bergantian, terus menerus, tidak henti-hentinya. Bahkan sekarang sudah muncul tangkai bunga baru yang bunganya sudah mekar juga. Hal ini menunjukkan tanaman anggrek bulan berbunga terus-menerus tiap hari sepanjang tahun tanpa jeda. Luar biasa mempesonanya tanaman bunga yang satu ini. Tetapi ada juga yang sebaliknya. Bahkan tanamannya sudah roboh 2 bulan yang lalu karena akarnya tumbuh di atas arang akibat timbulnya 2 tunas baru. Sekarang di pot ini ada 3 pucuk anggrek bulan yang baru yang terus berkembang. Untuk itulah saya akan memperbanyak tanaman anggrek ini dengan cara memindahkan 1 tunas baru ke pot lainnya. Yang membedakan tanaman anggrek yang berada di pot ini dengan di 2 pot lainnya, yang pertama dilihat dari segi akarnya. Untuk tanaman anggrek yang satu ini, akar-akarnya tumbuh di atas arang, tidak ada yang menempel di dinding keramik ini. Sedangkan di 2 pot lainnya terlihat akarnya sangat subur, besar-besar, sebagian menempel di dinding keramik, dan ada juga yang keluar dari lubang. Di pot lainnya pun sama, akar-akarnya ada yang keluar dari lubang, ada yang nempel juga ke dinding keramik, sehingga tanaman anggrek yang berada di kedua pot ini berdiri tegak, kokoh, dan tidak roboh. Kalau dilihat dari segi daunnya, terlihat tanaman anggrek ini sangat subur sekali. Jarang dijumpai daun anggrek sebesar ini. Ini suatu keajaiban saja. Saya bisa mendapatkan daun anggrek yang lebar dan besar seperti ini. Perlu diperhatikan pada waktu memotong batang anggrek. Bagian batangnya
yang akan ditanam atau ditancapkan ke media tanamnya, dalam hal ini ditancapkan ke arang, harus terdapat banyak akar sebagai cikal bakal tumbuhnya tanaman anggrek. Jadi kurang lebih nanti saya akan memotong batang anggrek ini di sebelah sini yang banyak akarnya untuk tumbuhan yang atas, dan tumbuhan yang bawah pun banyak akarnya menggunakan knip tank atau tang potong. Saya akan memotong batang anggrek ini di sekitar daerah sini. Nah, ini harus hati-hati sobat. Nah, saya akan memotongnya. Mudah-mudahan kedua tanaman anggrek ini yang telah dipotong akan tumbuh normal dan bisa berkembang seperti anggrek-anggrek lainnya. Dan ini sobat semua, hasil pemotongan batang anggrek menjadi dua bagian. Ini bagian atasnya dan bagian bawahnya seperti ini. Nah, ini bagian bawahnya terdapat banyak akar. Bagian atasnya pun di sini banyak akarnya juga. Batang anggrek bagian atas terdapat banyak tangkai bunga. Untuk sementara tangkai-tangkai bunga ini akan saya potong supaya tumbuhan anggreknya fokus dalam pembentukan daun dan pembentukan akar. Batang anggrek bagian atasnya, akar-akarnya sudah saya bersihkan, sebagian dibuang. Juga tangkai-tangkai bunganya dibuang semua. Dalam tanaman anggrek ini terdapat 2 pucuk daun, sehingga nantinya akan tumbuh 2 tanaman anggrek bersamaan dalam satu pot. Batang anggrek bagian bawahnya, akar-akarnya akan saya bersihkan menggunakan gunting seperti ini. Jadi akar-akar tuanya dibuang saja, nanti akan tergantikan dengan akar yang baru. Kedua batang anggrek ini sebelum dimasukkan ke dalam pot yang berisi arang, maka terlebih dahulu akan saya rendam selama kurang lebih 5 menit di dalam air yang diberi cairan ekoenzim, cairan sejuta manfaat. Ini pun adalah ekoenzim yang dikemas dalam botol air mineral. Sekarang saya akan memberikan sedikit saja cairan ekoenzim ini ke dalam wadah dari plastik. Perlu diketahui bahwa cairan ekoenzim ini bersifat asam dengan pH 4. Jangan dimasukkan ke wadah yang mengandung logam atau seng. Jadi sebaiknya dimasukkan ke dalam wadah plastik seperti ini. Ini hanya sedikit saja sobat, karena perbandingannya 1:1000, dan akan saya aduk supaya tercampur dengan merata. Nah, sekarang kedua tanaman anggrek ini akan saya rendam sebentar saja ke dalam cairan yang sudah diberi ekoenzim. Nah, seperti ini sobat. Tidak usah lama-lama, cukup 5 menit saja supaya ada kelembaban di dalam akar-akarnya dan di dalam batangnya.
baru pertama kali saya menggunakan cairan ekoenzim sebagai tambahan POC atau pupuk organik cair. Biasa saya menggunakan air redaman kulit bawang merah, bawang putih, atau bawang bombay, atau menggunakan air bekas cucian beras. Tapi untuk kali ini saya mengaplikasikan manfaat ekoenzim di dalam tanaman anggrek saya. Sebelum tanaman anggreknya dimasukkan kembali ke pot yang lama, maka arang-arangnya harus dikeluarkan dulu atau di refresh untuk didaur ulang. Terlihat arangnya berbalut butiran-butiran kecil yang berasal dari serbuk kulit telur dan serpihan kulit pisang yang sudah dijemur sebagai pupuk padatan untuk menyuburkan tanaman anggrek ini. Pot lama arangnya sudah dikeluarkan dan akan dimasukkan kembali, dicampur dengan arang yang baru sebagai media tanamnya. Kedua pot telah diisi oleh arang yang besar-besar sebagai dasarnya dan siap dijadikan media tanam anggrek bulan yang baru di split ini. Kedua tanaman anggrek siap ditanam di dalam pot yang sudah berisi arang. Selanjutnya, ruangan kosong yang tersisa akan diisi oleh arang-arang yang lebih kecil untuk menjepit batang dan akar anggrek supaya bisa berdiri dengan kokoh dan tegak. Ini keadaan akhir kedua pot yang sudah diisi arang. Terlihat tanamannya berdiri tegak dengan pucuk-pucuk daunnya yang sudah mulai tumbuh. Mudah-mudahan kedua tanaman anggrek ini bisa hidup dengan bunga yang banyak. Pemeliharaan pasca bunga meliputi pembersihan atau pembuangan ranting atau tangkai bunga yang sudah tidak ada kelopak bunganya lagi, dan pemberian tambahan pupuk padatan organik dari 5 dapur, yaitu serbuk kulit telur, potongan kulit pisang yang sudah dijemur, dan daun teh basi yang sudah dikeringkan. Ini ranting bunga yang sudah tidak ada bunganya lagi. Sekarang saya akan potong ranting bunga yang sudah tidak ada kelopak bunganya di sini. Setelah ranting lama dibuang, maka tangkai bunga yang baru harus diberi penopang dengan cara diikat ke tempat yang tegar menggunakan benang kasur. Pembuangan ranting laba dan penopangan tangkai bunga baru sudah dilakukan. Sekarang waktunya pemberian pupuk padatan organik. Sekarang saya akan memberikan pupuk padatan yang berasal dari serpihan kulit pisang. Nah, ini setiap penjuru pot berikan tambahan pupuk padatan baru
sebagai vitamin untuk tanaman anggrek ini. Sekarang saya akan tambahkan daun teh basi yang sudah dikeringkan, dimasukkan. Di sini pun sama, diberikan tambahan daun teh. Nah, setelah dua padatan sebelumnya, sekarang yang ketiga diberikan serbuk kulit telur. Nah, ini khasiatnya sangat banyak sekali. Kulit telur ini mengandung kalsium yang bisa menguatkan tangkai bunga, dan tentunya ada mineral yang diperlukan untuk pembentukan daun dan akar. Nah, ini sobat semua, pemberian pupuk padatan sudah dilakukan semacam ini, dan ini tidak perlu setiap bulan, hanya setahun 2 kali saja setelah pasca bunga. Jadi simpel saja pemberian pupuk padatan ini, tidak jadi beban. Yang penting setiap hari harus disiram minimal media arangnya. Untuk pot yang kedua pun sama, diberikan dulu serpihan kulit pisang yang sudah dijemur. Sama di sini juga diberikan saja seperti ini. Masukkan ke sela-sela lubang yang ada di sini. Daun teh basi pun yang sudah kering diberikan juga seperti ini. Sisi yang sebelah kiri pun sama diberikan seperti ini. Yang terakhir diberikan serbuk kulit telur seperti ini. Simple bukan sobat? Pemberian pupuk padatan organik limbah dari dapur. Jadi ini anti bahan kimia sobat. Nah, ini cukup segini saja. Pupuk padatan ini berguna untuk memperbesar daun dari anggrek ini. Ini terlihat daun mudanya pun besar. Di sini pun daun mudanya besar. Ini kemungkinan khasiat daripada pupuk padatan yang setahun 2 kali saya berikan ke tanaman anggrek saya, sehingga daunnya besar-besar seperti ini. Dan ini tanpa biaya, karena ini limbah dari dapur. Begitu juga untuk pot yang ketiga yang baru ditanam anggrek bulan baru, ditambahkan juga pupuk yang sama. Di sini pun sama. Hasil splitan atau hasil perbanyakan tanaman anggrek bulan ini juga ditambahkan daun teh basi. Semua sama. Dan terakhir diberikan serbuk telur. Mudah-mudahan dengan cara diberi pupuk padatan ini bisa tumbuh dengan maksimal, dengan banyak daun, juga bunganya yang berlimpah. Nah, sekarang sudah pemberian pupuk. Terakhir adalah penyiraman menggunakan air putih biasa yang dicampur sedikit ekoenzim. Ekoenzimnya sudah saya tuangkan sedikit saja, dicampur menggunakan air bersih semacam ini. Siap disiramkan menggunakan carek air atau wadah berpancuran.
Airnya sudah dipindahkan ke tempat yang berpancuran ini dan siap diberikan atau disiramkan ke pot anggrek bulan ini. Nah, ini harus rutin dilakukan setiap hari sobat. Waktu yang baik adalah pagi hari atau sore hari. Jangan pada waktu siang hari ketika matahari terik-teriknya. Dibiasakan pada waktu keadaan sedang sejuk. Bagian daunnya pun kalau perlu bisa disiram. Seperti ini sobat. Jangan khawatir bakal busuk. Ini yang sudah saya lakukan. Daunnya pun perlu disiram seperti ini. Kalau kelihatan daunnya berdebu, siramlah supaya debunya hilang, sehingga proses fotosintesanya bisa berlangsung dengan sebaik-baiknya. Ini airnya biarkan saja sampai tembus ke dasar pot. Dengan telah dijelaskannya bagaimana cara memperbanyak tanaman anggrek bulan dan telah diterangkannya bagaimana cara perawatan pasca bunga, juga telah dipraktekannya penyiraman rutin tiap hari menggunakan ekoenzim, maka video ini pun dicukupkan sampai di sini dulu. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.